Konnichiwa nakama. Kembali lagi. Halo, perkenalkan saya Dokter Wibu. Gojo Koni, Oena Naru. Aku akan menjadi Raja Bajak Laut. Ya, kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru. Tepatnya adalah chapter 1042. Di chapter sebelumnya kita sudah melihat Big Mom sudah dikalahkan oleh duet combo maut Kid dan Lau. Dan juga kita di chapter itu telah melihat Orochi yang sudah dicolok oleh Komurasaki. Dimulai dari cover page chapter 1042 dengan judul Pemenang Tak Butuh Rasionalisasi. Di cover page tersebut menampakkan Puding yang sedang menggerutu, yang sedang marah ya. Dilihat oleh Oven dan saudara-saudara lainnya. Di sana kita melihat Brule, melihat saudara-saudaranya yang lain, tapi kita tidak melihat Katakuri ya. Entah di mana Katakuri berada. Apakah dia masih sakit? Ke halaman pertama terletak di interior kastil basement level 1, tempat pertarungan antara X-Drake melawan si Pijero. Tiba-tiba X-Drake bangkit, lalu dia langsung menusuk si Pijero dari belakang. Ditusuklah si Pijero tersebut oleh X-Drake. Si Pijero itu belaga PO. Drake, kenapa? Inilah cara menegak keadilan, kata X-Drake. Si Pijero-nya pura-pura, aku iri padamu. Terus tiba-tiba dia ngilang. Keling, entah kemana. Dan dia muncul lagi di belakang X-Drake. X-Drake-nya ditampol terus mental deh, berdarah-darah. Di skin ini kita melihat ya, kalau si Pijero itu sebenarnya kekuatannya sangat hebat. Dia hanya berpura-pura bodoh di depan X-Drake, tapi ternyata dia menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Apakah nanti di chapter berikutnya si Pijero akan benar-benar diperlihatkan kekuatan sejatinya oleh Eiichiro Oda? Kita tunggu saja chapter berikutnya. Dan berikutnya skin beralih ke ibu kota bunga. Di situ banyak orang yang tertawa. Wahahaha. Itu para penduduk Wano ya, yang sudah menuliskan keinginannya yang untuk dinyalakan untuk diterbangkan menggunakan lentera langit. Nah, di sini orang-orang dari Wano, ada Toki nih di sini. Ada anaknya ini. Siapa ya namanya ya, lupa. Siapa coba namanya anak kecil tuh? Otoko, iya ada Otoko. Otoko lagi menebangin lentera tuh sama kakek-kakek tua tuh. Kakek-kakeknya udah panjang umur banget tuh. Ya mudah-mudahan kita umurnya sama ya kakek-kakek tersebut. Sama kayak kakek-kakek tersebut, kita akan umur semua. Buatlah impianmu mengangkasa. Dia terbangin lentera, tulis permohonan. Kalau sobat-sobat Dokter Wibu di rumah, kira-kira keinginannya apa kalau kayak gitu? Kalau Mimin sendiri sih kalau bisa nerbangin lentera gitu, Mimin doa duitnya sebanyak para afiliator. Tapi jangan duit dari hasil begitu, tapi duit sebanyak itu nggak apa-apa lah. Ya bisa buat beli cilok lah setiap hari selama berpuluh-puluh tahun. Ya kita lanjut, skin berikutnya ada di atap Onigashima. Memperlihatkan pertarungan Luffy dan Kaido yang masih berlanjut. Di sini Kaido sedang membogem Luffy, tapi Luffy membalas dengan Snake Man-nya. Dia menggunakan pukulan acak dengan gift Snake Man-nya dan dia mengarahkannya ke Kaido. Dan sekali lagi Luffy langsung menggunakan kekuatannya mengenai Kaido. Tapi Kaido kayaknya nggak ngerasa apa-apa dia. Akhirnya kena di kepalanya, terus Kaido merasa lumayan kesakitan tuh kayaknya. Tapi Luffy di sini juga merasa kecapean ya. Terus Kaido marah, sakit tahu katanya. Kaido bilang kalau itu sakit dipukul oleh Luffy, dipukul karet aja sakit ya. Pertarungan terus berlanjut antara Kaido dan Luffy. Si Kaido bilang ke Luffy, cukup, sudah ku bilang sakit. Ternyata Kaido bisa sakit juga. Kirain dia kebal, udah punya jurus rawa rontek. Ternyata belum. Hentikan kau ini.
ternyata Kaido masuk ke fase mabuk genit. Mabuk tapi genit gitu guys. Ya kalau pemabuk-pemabuk di Indonesia kan mabuknya di pinggir jalan tuh, beli patungan, nongkrong-nongkrong. Tapi kalau mabuk genit ya kayak mabuk genit di Indonesia juga, ada cewek lewat, cewek, udah nggak bisa ya, itu mah zaman dulu. Sekarang udah nggak bisa, udah zaman COVID. Sekarang kita pakai masker kalau godain cewek. Semoga COVID cepat berlalu di negeri kita tercinta ini dan di seluruh dunia. Luffy marah dong, Kaido masih mabuk. Kau masih mabuk, kata Luffy. Sebaiknya kau tidak berpikir kalau cuma aku yang bisa mengintip masa depan. Cuma kamu yang bisa mengintip masa depan. Berarti di sini Kaido juga bisa mengintip masa depan kayak Luffy. Luffy jangan macam-macam. Kaido bukan kaleng-kaleng. Tuh kata dia. Luffy menggerakkan giginya. Dia merasa marah. Ini akan kutirukan caramu ini. Si Kaido langsung berubah lagi ke mode fase mabuk pencuri. Wah, waktu mudanya Kaido kayaknya jadi garong nih. Dia jadi garong kayaknya, makanya bisa masuk fase mabuk pencuri. Bagaimana, hah? Kata Kaido. Wah, di situ terdengar raungan Kaido dan Luffy tetap menggeretakkan giginya. Wow, serangan Kaido telak mengenai perut Luffy. Tandukannya mengenai perut Luffy dan Luffy mengalami kesakitan yang sangat-sangat dahsyat. Kata Luffy begitu guys. Luffy dibawa terbang terus ke laut, ke langit, ke laut. Gimana sih? Luffy dibawa terbang ke langit nih sama Kaido. Dimasukin ke dalam mulutnya. Luffy ada di mulutnya. Luffy berusaha keluar dong. Waktu Luffy udah bisa mau keluar tuh, dilepain sama Kaido. Terus Kaido langsung mengeluarkan please breathe. Wah, itu mengenai Luffy. Wah gila sih, kasihan banget Luffy sumpah. Coba bayangin guys, lo udah dikunyah nih, udah dimasukin mulut, gak enak nih dilepain, terus dikasih semburan. Wah, bayangin coba kayak gimana, sakit banget kan. Nah, itu sama aja ya, kayak gimana ya umpamanya ya, kayak gitulah, lupain aja. Terus Breath Kaido tuh dari langit-langit yang dibawa Luffy tadi dituncepkan ke tanah, dituncepin stek kena ke tanah tuh, dan Luffy meledak di situ. Wah katanya, kata Luffy wah katanya. Kok Luffy kayak Tarzan ya? Enggak dia kesakitan guys. Dia gua gitu. Luffy menahan dengan kedua tangannya begini nih, steak. Terus dia ke bawah tanah, terus dia langsung Luffy langsung masuk mode Gear Force Bowman-nya untuk menahan laju dari atas itu. Dia masuk mode Bowman kali ya, karena lebih kenyal kan, lebih besar, jadi kerusakannya tidak begitu besar. Kurang ajar katanya, kata Luffy. Buru, masih mau apa lagi kau? Masih mau lagi? Luffy teriak, tinggal berapa menit lagi bisa waktuku. Ini adalah Gear 4 terakhirku. Aku tak ada waktu lagi. Luffy, lo udah tahu itu Gear 4 terakhir. Jangan bilang-bilang ke Kaido. Aturan lo bilang gini, ini Gear 4 masih banyak, tenang aja. Lo jangan macem-macem gitu. Namanya nakut-nakutin musuh Luffy. Gimana sih Ten? Kapten, gimana sih? Udah nggak apa-apa. Mungkin Luffy hilap di sini ya. Luffy langsung teriak, aku tak boleh kalah. Burp. Kaido bilang gitu. Kok kayak Power Rangers ya? Burp. Begitukah kondisimu lebih parah dari perkiraan? Wah, lebih parah katanya Luffy. Lemah katanya Luffy guys. Nah, semua rakyat Wano akan terus kelaparan dan kehausan kalau ada kau, kata Luffy. Tarik nafas gitu, dan dia mengeluarkan jurusnya Gomong no, diarahkan ke Kaido. Wah, kau memang memihak pada siapa, itu urusanmu. Ini gambarnya kecil-kecil guys, gue gedein dulu ya. Tapi
Rakyat Wano sudah terbiasa kalah, kata Kaido. Mereka adalah pecinta damai yang lemah dan puas mati demi kehormatan. Mereka itu cuma pecinta yang berusaha menutupi kegagalan mereka. Kaido udah meremehkan Wano nih, bener-bener nih Kaido nih. Jangan meremehkan sesuatu Kaido. Nasib lo kayak Indra Kens. Mau lo Kaido di penjara. Harta lo disita semua. Makanya Kaido jangan sombong. Tutup mulutmu, kata Luffy. Para samurai itu tangguh. Cacing. Kaido nggak bilang gitu. Berlaga berani bisa membuat mereka kuat. Pemenang tak butuh rasionalisasi. Nah, ini judulnya guys. Berarti inti ceritanya dari sini. Berlaga berani bisa membuat mereka kuat. Apa benar Luffy yang berlaga berani bisa membuat warga Wano kuat yang selama 20 tahun ini sudah dijajah oleh Kaido? Apakah nanti yang berada di Wano ini karena ada Luffy mereka bisa mewujudkan keberaniannya? Tapi kata Kaido, pemenang tak butuh rasionalisasi. Kau yang mana? Tanya sama Kaido, pemenang atau pecundang? Luffy nggak jawab dong, Luffy nggak bacot, Luffy langsung tonjok aja. Supreme Kongbian. Wah, langsung itu Kaido kena terkapar, keluar asap dari mulutnya. Bentuk naganya udah ter gini lah, udah kayak begitu. Masih belum, aku tak boleh berhenti sampai Gear 4 habis. Wah, Luffy terus-terusan nih. Roaring, kata Kaido. Thunder, Bagua. Wah, mau dihajar nih Luffy nih. Bener-bener dihajar nih. Wah, di situ kena tuh Luffy tuh. Mental Luffy. Pet. Gear 4-nya udah keluar dari mode Gear 4-nya. Tapi dia masih berusaha agar keluar dari mode Gear 4-nya. Udah mau ini nih, Gear 4-nya udah mau keluar nih, udah mau nggak aktif. Tapi Luffy berusaha agar Gear 4-nya itu tetap aktif. Karena kalau misalnya Gear 4-nya langsung nggak aktif, bisa-bisa dia nggak bisa jadi Gear 4 lagi. Tak boleh lepas, kekuatanku bisa hilang. Buru. Dia lalu memasuki fase mabuk pembunuh. Wih, banyak banget Kaido. Tadi ada fase mabuk kunyit, fase mabuk ini garong, sekarang fase mabuk pembunuh. Wah, kriminal semua nih Kaido nih. Waduh, gimana sih Kaido? Lo sebenarnya bajak laut, garong, atau naga sih? Atau kadal? Udah, skip. Satu pukulan lagi. Kalau ini belum cukup, aku kalah. Kata Luffy, pukulan terakhir nih jadi dibuat nih oleh Luffy. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Bomu no. Wah, pukulan terakhir bomu no. Maju sini kau bocah. Roaring Thunder Supreme. Waktu Kaido mau kayak begitu, Luffy tiba-tiba kaget. Dari samping ada si Vijiro nongol. Iron Body, kata si Vijiro itu. Luffy kaget dong, dia mau mengelak serangan Kaido, dia jadi teralihkan oleh si Vijiro tersebut. Wah, ngapain si Vijiro nungguin gua lebih tempur, katanya. Wah, katanya. Terus si Kaido tiba-tiba terlintas bayangan Oden yang waktu itu juga dia ditolongin sama nenek-nenek peot tuh. Lupa namanya siapa gue. Ditolongin sama nenek-nenek peot itu, terus kan akhirnya nenek-nenek peot itu dibunuh sama Kaido. Nah, teringat dia adegan di cerita masa lalunya Kaido, dia flashback kembali. Dan di situ Luffy langsung terkena serangan Kaido karena teralihkan oleh kekonyolan si Vijiro. Dan chapter berakhir dengan Luffy yang tepar dan si Vijiro tertawa karena telah berhasil menjatuhkan Luffy. Ya, gimana ya? Chapter berikutnya kira-kira gimana ya? Kalau menurut admin sih ya, di chapter berikutnya Luffy akan bangkit lagi. Dia kayak mendapatkan kekuatan dari mana coba?
Tapi Luffy nggak mungkin kalah, dan nggak mungkin juga ada yang bakal nolong karena semua nakamanya sibuk. Nakamanya semuanya sibuk. Terus Momonosuke sibuk, Yamato sibuk, Marco sibuk, semuanya udah pada sibuk tuh guys. Sibuk dengan urusan masing-masing. Ya kayak kita aja di dunia nyata, semuanya udah sibuk urusan masing-masing. Teman-teman kita pas diajak nongkrong gak ada yang nongol. Ya begitulah Luffy sekarang. Jadi tuh kira-kira kalau Mimin berteori ya, ini teori spekulasi liar doang ya, itu minggu depan chapter berikutnya Kaido marah ke si Shinjiro. Si Shinjiro langsung dipentung tuh, pluk, mati. Enggak sih, pentung pingsan Shinjiro-nya. Terus si Kaido bingung, kenapa aku bisa menang begini lagi caranya. Tapi dia nggak sadar ternyata Luffy nanti bangkit lagi. Entah gimana cara bangkitnya, entah dia dapat kenang-kenangan dari Lele, dia mengingat lagi pesan Lele, atau dia mendapatkan sesuatu hidayah, ataupun apa, kita nantikan di chapter selanjutnya. Ini video pertama gua dari Dokter Wibu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, kesalahan, maaf kalau kontennya ngebawainnya kurang bagus. Dukung sebanyak-banyaknya channel ini dengan cara, ya gitulah, masa nggak tahu sih, like and subscribe. Tetap jaga kesehatan, setia baca One Piece, dan I love you so much. See ya.